Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tadinya kita harap akan bisa bertemu ya, bertatap muka belajar bersama di sekolah. Tapi karena keadaan, karena virus corona yang belum pergi, jadi kita masih tetap melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Walaupun kita belajar secara daring di rumah, tapi kita harus tetap menjaga, menerapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu akan berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembelajaran pertama di semester 2 ini. Pembelajaran pertama itu ada di buku tema 6. Tema 6 judulnya Menuju Masyarakat Sejahtera. Subtema 1 dan pembelajaran 1. Boleh yang sudah mempunyai buku tema, boleh silakan dibuka halaman 1 buku tema 6 subtema 1 ya. Di sini di pembelajaran 1 tema 6 subtema 1 itu kita akan belajar kita akan belajar PPKN, yaitu tentang kewajiban kita sebagai warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Di sini ada sebuah gambar ya. Gambar yang pertama ada tentang warga-warga yang sedang kerja bakti membersihkan gorong-gorong atau selokan. Gambar yang kedua ada warga-warga yang sedang menanam pohon. Gambar yang ketiga ada masyarakat atau warga-warga yang sedang mengantri membayar pajak. Yang keempat ada warga atau bapak-bapak yang sedang ronda ya di pos kamling. Nah, ini adalah bentuk kegiatan dari masyarakat dalam mengisi kemerdekaan ya. Tadi apa saja kegiatannya? Yang pertama ada kerja bakti membersihkan gorong-gorong. Yang kedua ada tentang kerja bakti menanam pohon. Yang ketiga ada tentang kewajiban warga negara membayar pajak. Yang keempat ada tentang ronda atau pos kamling. Dari gambar ini kita akan bisa menjawab pertanyaan di halaman 2 atau di halaman 3. Dari gambar tersebut kita bisa menjawab. Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Pada gambar yang tadi, yang pertama warga masyarakat bekerja bakti membersihkan gorong-gorong. Yang kedua, warga masyarakat bekerja bakti menanam pohon. Yang ketiga, warga masyarakat atau kewajiban warga negara membayar pajak. Dan yang terakhir adalah warga masyarakat sedang melaksanakan tugas ronda. Pertanyaan yang kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Yaitu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, apa saja makna kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai pelajar tentunya kita berkewajiban yang pertama belajar dengan giat, menghormati orang tua, membantu orang tua, menghormati guru dan sebagainya. Yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Kita harus senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dari gambar tersebut kita sudah belajar satu mata pelajaran, yaitu PPKN tentang kegiatan memaknai kemerdekaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang pelajaran IPS, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ada di halaman 4 buku tema 6 subtema 1 ya, pembelajaran 1.
ada di halaman 4. Jadi proklamasi itu seperti sudah dibahas dalam materi-materi sebelumnya di semester sebelumnya, bahwa proklamasi kemerdekaan itu adalah proklamasi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, yaitu tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Dideklarasikan oleh siapa? Oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, bagaimana makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi tersendiri, proklamasi berasal dari kata proklamatio atau dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh yang rakyat. Nah, apa saja makna proklamasi bangsa Indonesia? Nah, dalam buku paket ini kalian sudah bisa lihat di halaman 5 ada proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang lain, diantaranya adalah 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, ini yang harus dihafalkan. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. 4. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu adalah poin penting dari materi IPS makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, dari judul di atas, dari judul yang disampaikan tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kita bisa mengkaitkan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang apa? Tentang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu cerita yang tidak direka-reka. Dari judul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kita bisa menentukan 1. Judulnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 2. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Sehingga teks atau bacaan yang ada pada buku tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 4 ini termasuk pada teks non fiksi karena 1 judulnya, 2 ada kata kuncinya, 3 sehingga pembaca bisa langsung menebak isi bacaannya dari judul yang tertera. Itulah pembelajaran pertama semester kedua tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Tadi kita sudah membahas pembelajaran PKN, IPS, dan bahasa Indonesia. PKN tentang kewajiban masyarakat melaksanakan atau memaknai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia tentang teks non fiksi. Ingat, teks non fiksi itu ada 3 yang harus diingat. 1 ada judul, 2 ada kata kunci dari judul, 3 pembaca bisa langsung menebak isi bacaan dari teks non fiksi tersebut. Ya, itulah pembelajaran yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak semua yang di rumah bisa memahami apa yang